Hai guys, hari ini kita akan jalan-jalan ke Benteng Kuto Besar. Jadi ini adalah Benteng Kuto Besar. Ini adalah jejak peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Benteng Kuto Besar ini adalah bukti perlawanan luar biasa Kesultanan Palembang dan rakyat Palembang menghadapi penjajah Belanda. Benteng Kuto Besar ini juga menjadi benteng keempat peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Jadi sebelum ada Benteng Kuto Besar ini, Palembang itu punya 3 benteng lainnya. Yang ini di Kuto Gawang yang sekarang jadi PT Pusri. Terus Beringin Janggut yang sekarang jadi kawasan Pasar 16 Ilir. Kuto Tengkuruk yang sekarang jadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Ini adalah Museum Sultan Mahmud Badarudin II Palembang. Museum ini dibangun dari beton hasil runtuhan benteng Kuto Tengkuruk atau Kuto Lamo yang dihancurkan Belanda setelah Kesultanan Palembang Darussalam jatuh di tangan Belanda 1821. Sebelum menjadi Museum Sultan Mahmud Badarudin II, gedung ini adalah rumah residen Palembang pertama, Spenhoven, yang banyak mencatat tentang kehidupan sosial, budaya, dan politik di Palembang pasca keruntuhan Kesultanan Palembang Darussalam. Bangunan ini sangat khas, mencirikan arsitektur Melayu Palembang dan kolonial Belanda. Ke Palembang tak lengkap pula kalau tak melihat jejak museum ini untuk mengetahui jejak perjuangan Palembang dan juga perang antara Palembang dan Belanda 1821. Inilah bukti bahwa meriam ini adalah saksi perperangan antara Palembang dan Belanda. Meriam yang dibuat 17 lala Kuto Besar yang masih berdiri kokoh sampai sekarang. Jadi salah satu residen Palembang awal-awal setelah kejatuhan Kesultanan Palembang Darussalam 1821, yakni Spenhoven, dia pernah mencatat bahwa Palembang itu adalah kota benteng karena adanya 4 benteng kokoh di dalam kesultanan tersebut. Keberadaan benteng-benteng ini membuktikan bahwa Kesultanan Palembang adalah kesultanan yang cukup berada, sehingga mereka mampu membangun 4 benteng yang kokoh. Salah satunya adalah Benteng Kuto Besar ini. Bahkan mereka mampu membuat benteng yang sudah standar Eropa. Kata peneliti-peneliti Belanda, Benteng Kuto Besar sekarang satu-satunya benteng pertahanan kota dengan nama asli pribumi dan juga dibangun oleh penguasa pribumi dan dengan biaya pribumi dan juga dengan arsitektur atau pekerja yang sebagian besar adalah orang-orang lokal. Jadi inilah ciri khas dari Palembang yang merupakan kota benteng dengan struktur yang megah dan masih bertahan hingga saat ini. Namun sekarang Benteng Kuto Besar bukan lagi tempat budaya atau situs keraton, melainkan menjadi tempat militer. Tepatnya adalah Dinas Kesehatan Kodam II Sriwijaya. Karena setelah Kesultanan runtuh 1821, aset-aset kesultanan dikuasai Belanda. Sedangkan setelah Belanda angkat kaki dari Palembang, aset tersebut dikuasai oleh
Tentara Nasional Indonesia. Sekarang praktis kita hanya bisa menyaksikan kondisi benteng dari kejauhan, tidak bisa lagi masuk untuk menikmati suasana di dalam benteng ini. Keunikan benteng Kuto Besak adalah memiliki 3 pintu gerbang dan juga 3 bastion kembar. Ini adalah salah satunya. Dengan tinggi 9 meter lebih, bastion ini menjadi pertahanan Kesultanan Palembang Darussalam dalam menyerang penjajah Belanda. Dari celah-celah kecil inilah dulu senapan-senapan tentara Kesultanan Palembang Darussalam membidik tentara-tentara kompeni yang menyerang dari arah Sungai Musi Palembang. Menurut sejumlah catatan peneliti asing maupun lokal, perang antara Palembang dan Belanda 1821 adalah perang di atas air atau perang laut atau perang sungai terbesar yang pernah ada di Nusantara sampai detik ini. Bahkan sebelum 1821, Belanda 2 atau 3 kali kalah perang dari Kesultanan Palembang Darussalam yang mengakibatkan hancurnya keraton Kuto Gawang yang sekarang jadi PT Pusri, dan juga Beringin Janggut yang sekarang jadi kompleks Pasar 16 Gilir. Sejatinya rusaknya 2 benteng itu juga karena struktur bangunan yang sebagian besar terbuat dari kayu. Benteng Kuto Besak dibangun oleh Sultan Bahauddin yang merupakan ayah dari Sultan Mahmud Badarudin II, yang wajahnya tertempel di uang Rp10.000 yang ada pada 2010 lalu. Benteng ini dibangun dengan waktu yang cukup panjang dan memang dipersiapkan untuk menghadapi bakal serangan lanjutan dari Belanda setelah Belanda kalah 2 kali perang di atas Sungai Musi itu. Jadi keunikan dari Kuto Besak ini adalah dia dibangun menggunakan beton yang ditempel dengan konon katanya putih telur, sementara catnya menggunai batu kapur yang dihaluskan dengan ketebalan dinding sekitar 3 meter dan tinggi sekitar 9 meter. Benteng ini pun menjadi benteng kokoh saat Perang 1821. Setelah berhari-hari perperangan, benteng Kuto Besak sejatinya tidak tertembus oleh Belanda. Namun karena banyaknya korban dari sisi Kesultanan Palembang, akhirnya Sultan Mahmud Badarudin II menyerah di 1821 itu demi kepentingan masyarakatnya. Tapi benteng Kuto Besak tetaplah bertahan sampai sekarang. Setelah Kesultanan Palembang Darussalam berhasil didudukin Belanda, Belanda menghancurkan Kuto Tengkuruk dan dijadikan bangunan rumah residen pertama di Palembang. Sementara itu Kuto Besak gagal untuk dihancurkan karena strukturnya yang lebih kokoh atau cukup kokoh. Melihat potensi Kuto Gawang sebagai wilayah pertahanan yang kokoh, Belanda pun menghancurkan Kuto Besak. Maksudnya bukan Kuto Gawang tapi Kuto Besak. Kuto Besak pun dipertahankan dan dijadikan tangsi atau basis militer Belanda. Setelah 200 tahun berdiri sampai detik ini, Kuto Besak nyaris masih kokoh, walaupun sejumlah sudut bangunan sudah mulai rapuh ataupun retak-retak dan terkelupas, tapi 90% sebagian besar strukturnya masih sangat kokoh. Ini adalah salah satu pintu yang ada di Kuto Besak, yaitu pintu barat atau lawang borotan. Pintu ini memiliki ciri khas seperti layaknya pintu-pintu benteng di abad-abad
ke-18 19. Dahulu hanya keluarga-keluarga atau pembesar-pembesar kesultanan yang mampu atau bisa keluar masuk dari lawang atau pintu ini. Sekarang setelah lama dikuasain oleh militer, komplek di dalam Kuto Besak bukan lagi menjadi keraton, melainkan menjadi komplek Dinas Kesehatan Kodam 2 Sriwijaya. Namun pemerintah melalui Dinas Pariwisata kota maupun provinsi menjadikan benteng ini sebagai destinasi wisata yang cukup digemari dan sering dikunjungi oleh orang-orang dari luar kota Palembang. Bagi masyarakat luar kota Palembang ataupun Sumsel yang ingin mengetahui sejarah dari kota Palembang, khususnya Benteng Kuto Besak, layak untuk berkunjung ke Benteng Kuto Besak. Suasana Benteng Kuto Besak kalau dilihat dari arah jalan dari sebelah sisi barat benteng. Demikianlah kisah atau cerita dan Fajrian sehari ini. Semoga menambah ilmu pengetahuan dan informasi bagi masyarakat atau penonton sekalian. Dan jangan lupa, layaknya YouTuber lainnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share channel ini. Terima kasih.